Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Di semester genap ini saya nggak bosan-bosan buat ngasih tahu kalian ya, yang nilainya masih banyak yang kosong atau di bawah KKM, silakan hubungi saya untuk minta remet. Nanti saya kasih soalnya. Untuk cek nilainya itu ada di blog saya udah pernah ngasih ke kalian alamat blognya, saya taruh di deskripsi. Nanti passwordnya saya WA ke teman kalian biar disebar. Waktu pertemuan tatap muka itu masih banyak yang belum sampai konfigurasi, dan ada juga yang udah konfigurasi sampai berhasil. Di tatap muka kita udah ketinggalan materinya ya. Kalau di classroom kita udah sampai bandwidth, tapi pas tatap muka saya mau lanjut ke bandwidth itu saya bingung, soalnya kan masih ada beberapa yang bingung konfigurasi dasarnya. Yang blok ngeblok YouTube terus website itu juga belum. Mungkin di pertemuan yang nanti bisa kita tatap muka, saya akan langsung ke konfigurasi sama yang ngeblok web atau YouTube. Baru setelah itu minggu kedepannya masuk ke bandwidth. Di materi kali ini ada manajemen bandwidth. Bandwidth pada sebuah jaringan yang mempunyai banyak klien, diperlukan sebuah mekanisme pengaturan bandwidth dengan tujuan mencegah terjadinya monopoli penggunaan bandwidth, sehingga semua klien bisa mendapatkan jatah bandwidth masing-masing. QoS atau Quality of Service, atau yang biasa dikenal dengan bandwidth management, merupakan metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada router OS Mikrotik, penerapan QoS bisa dilakukan dengan fungsi QoE. Simple QoE, cara paling mudah untuk melakukan QoE pada router OS adalah dengan menggunakan Simple QoE. Di sini bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP address klien dengan menentukan kecepatan upload dan download, mekanisme yang bisa dicapai oleh klien. Nah, jadi kenapa sih harus di manajemen bandwidth? Ini kalau misalnya di suatu perusahaan itu kan banyak PC. Nah, misalnya nih di perusahaan itu nggak di bandwidth internetnya, salah satu PC itu sedang download dan itu filenya besar, otomatis internetnya tuh lari ke PC yang lagi download file tadi. Jadi PC-PC yang lainnya itu terasa lebih lemot karena terfokus pada PC yang lagi download tadi. Di Simple QoE ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk membandwidth internet. Yang pertama ada single IP. Single IP ini kita bisa langsung menyasarkan ke suatu IP. Misalnya di suatu perusahaan banyak PC dan satu PC untuk manajer. Pastinya si manajer ini kan butuh kecepatan untuk akses internetnya ya. Contohnya PC manager bandwidthnya itu ada 10 MB dan PC yang lainnya tuh bandwidthnya cuma 10 Mbps. Selanjutnya yang kedua ada network IP. Semua jaringan yang menggunakan network akan di bandwidth sesuai bandwidth yang dibatasi.
Dan yang terakhir ada beberapa IP hampir mirip dengan single IP, tapi ini bisa untuk membandwidth beberapa IP. Sekarang coba kita lihat topologinya. Ini ada topologi tentang manajemen bandwidth. Di sini untuk host only adapternya, di sini kita pakai IP 192.168.137.1 ini untuk IP publiknya. Karena di sini kita pakainya virtual, jadi kita tentuin IP-nya. Tapi kalau pakai MikroTik asli, itu IP publiknya itu dari providernya ya, atau dari ISP penyedia layanan internetnya. Kalau udah, kalian buka VirtualBox-nya dan kalian nyalakan kliennya, sama MikroTik-nya kalian start. Jadi kalian nggak usah konfig ulang lagi, tinggal dilanjutin aja. Nah, pertama kita konfigurasi DHCP servernya dulu di IP, terus DHCP server, DHCP setup. Di DHCP server interface-nya itu tergantung kalian lokalnya apa. Kalau di sini itu saya lokalnya itu ETH2. Lalu udah kita next terus. Nah, di sini tuh last time-nya tuh kalian mau tentukan sampai jam berapa atau hari berapa hari. Misalnya di sini 10 menit. Setelah 10 menit itu IP-nya akan merefresh kembali. Jadi misalnya si klien mau merequest lagi, itu udah nggak bisa, IP-nya udah ganti. Nah, di sini saya langsung aja saya next. Nah, ini udah sukses. Kalau udah, kita ke kui, terus tambah ini yang single IP ya. Ini IP-nya targetnya berapa? Kalau di sini saya 192.168.100.10. Ini untuk max limit uploadnya saya pilih yang paling rendah. Download juga sama. Udah, kita apply, terus oke. Nah, sekarang kita tes di browsernya, di test speed. Untuk downloadnya udah ke bandwidth ya, itu cuma paling mentok itu 0,06 Mbps untuk downloadnya. Gak usah konfigurasi ulang, tinggal kalian melanjutkan lagi konfigurasi yang waktu kalian bikin konfigurasi dasar pas sebelum tatap muka itu kan saya kasih materi yang konfigurasi dasar. Nah, kalian tinggal lanjutin aja. Dan untuk uploadnya itu nggak jalan sama sekali. Itu tadi cara bandwidth dengan single IP. Ini oh iya, ini kan saya pakai IP-nya yang statis. Coba kalau kan di DHCP itu gimana? Kita coba ya. Ini saya jadiin DHCP, terus oke, close. Udah ke browsernya lagi, kita uji kecepatannya, apakah masih ke bandwidth atau udah enggak. Oh, jadi kalau diganti pakai yang DHCP itu bandwidthnya udah nggak jalan ya, udah balik lagi kayak awal. Karena tadi kan di sini kita targetkan cuma IP yang 192.168.100.10. Jadi kalau di DHCP itu
bandwidthnya nggak berlaku, udah jadi balik lagi kayak awal, nggak ke bandwidth. Selanjutnya yang kedua itu ada network IP. Ini saya balikin lagi jadi statis. Satu 192 168 100.10 192 168 100 sini. Biar cepat saya pakai IP Google aja. Kalau udah di oke, nah kita close. Sekarang biar refresh dulu winbox-nya. Udah masuk. Masih di coil lagi, tambah. Nah, di sini untuk membedakan, saya kasih nama network IP. Nah, di sini tuh networknya berapa kalian? Kalau di sini saya, kalau kalian ikutin saya ya, 192.168.100.0/24. Limitnya juga sama kayak yang tadi pertama, paling rendah. Kalian bebas mau pilih yang paling rendah atau yang berapa, itu bebas, terserah kalian. Ini saya cuma contoh. Kalau udah di apply terus oke. Kita ke browser lagi, uji lagi apa ke bandwidth atau enggak. Nah, ini jalan ya bandwidthnya. Jadi ini mentok biasa paling cuma 5 atau 6. Nah, sekarang jika ini kalau IP-nya saya ganti, ini ke bandwidth apa enggak? Nih, ini IP-nya saya ganti ya. Misalnya jadi 20. Menurut kalian ini ke bandwidth atau enggak? Browser, terus ini saya close, jalankan uji kecepatan lagi. Ini pasti ke bandwidth lagi, itu kan. Soalnya yang cara kedua itu kan networknya, network IP-nya yang ditargetkan. Nah, yang cara yang ketiga itu ada beberapa IP. Tugas untuk kalian buat video dengan muka, pakai seragam, ngumpulinnya jangan telat biar nilainya bagus. Dan kalau kalian misalnya ngumpulinnya nggak bisa tepat waktu atau telat, kalian ada acara atau apa, kalian izin dulu atau ngomong sama gurunya. Contohnya ngomong sama saya atau ke wali kelas kalian, biar wali kelas kalian itu ngomong sama saya. Nah, dua contoh itu udah saya kasih tadi kan ada dua cara, udah saya kasih contoh. Yang pertama itu single IP dan yang kedua itu network IP. Tugas kalian tinggal cara yang kedua, itu beberapa IP. Untuk materi bandwidth saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.